Minasan, ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa. Kembali lagi di channel Japan Gampang. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas bab ke-29 ya. Tapi jangan lupa nih teman-teman, untuk kotoba di bab ini jangan lupa dihafalkan dulu ya. Dan juga saya mau mastiin lagi nih teman-teman, pasti yang di latihan sebelumnya sudah dikerjakan kan? Gimana? Kira-kira susah apa enggak nih? Kalian boleh banget nih komen di kolom komentar ya teman-teman. Nanti mungkin dari senseinya bisa langsung membantu di kolom komentar gitu ya. Oke, kalau gitu kita akan langsung masuk ke bab 29 ini ya teman-teman. Nah, jadi di bab 29 ini kita akan belajar mengenai bentuk kata kerja jidoshi teman-teman. Teman-teman pasti masih ingat ya, kata kerja bentuk jidoshi itu adalah kata kerja pasif ya. Nah, di sini kita akan gunakan kata kerja ini untuk menyatakan hal yang berlangsung akibat dari suatu aksi gitu ya teman-teman. Nah, caranya gimana? Di sini kita akan menggunakan bentuk kata kerja jidoshi kemudian diubah menjadi bentuk teke teman-teman. Baru di akhir ditambah dengan imas ya teman-teman. Nah, sebenarnya jidoshi di sini sudah pengertiannya kalimat pasif ya teman-teman, yang mana biasanya menggunakan partikel ga. Nah, kenapa di sini ditambahkan dengan teimas? Berarti menunjukkan bahwa kalimatnya ini gitu ya sudah berlangsung dan kita tuh nggak tahu nih siapa yang melakukan kejadiannya ini ya, melakukan kata kerjanya ini, dan kira-kira untuk tujuan apa kegiatan ini dilakukan. Contohnya kayak gitu ya teman-teman. Nah, jadi di sini ada ilustrasi gambar. Kalian bisa lihat di sini ada gambar lampu atau denki gitu ya teman-teman. Nah, contohnya kalau di sini ada orang nih ya, orang menyalakan lampu. Misal kalau saya mau bilang, saya menyalakan lampu. Jadi kita bisa bilang bahwa watashi wa denki o sukemasu. Gitu ya teman-teman. Tapi kalau misal kejadiannya itu kita nggak tahu nih, tiba-tiba lampunya menyala gitu ya. Jadi kita bisa bilang denki ga tsukimashita ya, lampu telah menyala gitu ya teman-teman. Ini untuk kalimat yang pasif. Nah, ketika kita lihat di sini, misal dalam suatu kelas ya teman-teman, kita lihat lampunya itu menyala siang hari terang benderang ya, lampunya menyala, nggak tahu nih kira-kira siapa yang nyalain, maka kita bisa bilang denki ga tsuiteimasu gitu ya teman-teman. Dan kita nggak tahu tujuan dinyalain tuh apa. Nah, karena pada siang hari kenapa dinyalain gitu ya teman-teman. Biasanya untuk pelakunya di sini tidak diketahui ya, antara itu dinyalakan oleh orang atau mungkin terkena bencana atau angin seperti itu teman-teman ya. Nah, di sini kita lihat bahwa contohnya ya ada ki no eda ga oreteimasu gitu ya teman-teman. Jadi pengertiannya ranting pohon itu patah. Nah, di sini kita nggak tahu nih patahnya ini karena apa ya, siapa yang melakukan, di sini nggak tahu. Jadi kalimatnya pasif, tidak diketahui pelakunya siapa gitu ya teman-teman. Kemudian di sini ada contoh yang kedua. Ada akai kuruma wa eki mae ni tomatteimasu gitu ya teman-teman. Jadi pengertiannya mobil merah itu terparkir di depan stasiun gitu teman-teman. Kita nggak tahu nih kira-kira yang parkir siapa nih, kok di depan stasiun, dan juga tujuannya apa. Tiba-tiba udah ada aja di situ, sudah terjadi ya bahwa tiba-tiba ada mobil yang terparkir kayak gitu teman-teman. Kemudian ada juga nih contoh yang ketiga, ano sutsu no poketto wa yabureteimasu gitu ya. Jadi ada contohnya ano sutsu no poketto wa yabureteimasu. Nah, pengertiannya itu saku ya dari setelan itu sobek gitu ya. Jadi kita nggak tahu nih kira-kira siapa nih yang menyobek atau tiba-tiba sobek gitu ya teman-teman. Jadi tersobek. Nah, kayak gitu teman-teman. Oke, kalau gitu kita lanjut untuk di bunpo selanjutnya ya. Untuk bunpo yang kedua, di sini kita akan belajar untuk menyatakan penyelesaian suatu aksi, teman-teman. Yang mana untuk pengertiannya sendiri itu artinya sampai selesai ya, atau rampung kayak gitu, teman-teman. Jadi selesainya itu tuntas. Nah, untuk penggunaannya sendiri itu ada dua ya, teman-teman. Jadi yang pertama kita menggunakan kata kerja perubahan bentuk teke ya, kemudian diikuti dengan sima
shimaimasu. Nah, shimaimasu di sini artinya itu akan selesai, teman-teman. Ketika kata kerjanya diikuti dengan mas, maka pengertiannya akan selesai. Kayak gitu ya untuk shimaimasu. Namun ada juga untuk kata kerja bentuk T diikuti dengan kata shimaimashita. Nah, maka untuk pengertiannya itu sudah selesai. Jadi sudah rampung, selesai. Kayak gitu ya, teman-teman. Untuk kalimatnya sudah lampau kayak gitu. Nah, di sini ada contohnya ya, teman-teman. Ada Ie ni kaete kara shugudai o yatte shimaimasu. Nah, berarti di sini pengertiannya setelah pulang ke rumah gitu ya, kemudian akan menyelesaikan PR ya, karena tadi shimaimashita tadi berarti sampai tuntas, sampai selesai kayak gitu teman-teman. Tapi kejadiannya ini masih rencana teman-teman. Dia tuh udah ada rencana kalau nanti udah pulang ke rumah itu akan nyelesain PR deh sampai benar-benar selesai. Misal kayak gitu teman-teman. Jadi nggak ditunda-tunda lagi gitu untuk mengerjakan PR. Contohnya kayak gitu ya teman-teman. Kemudian ada lagi nih, ada anomise no shinamono wa zenbu urete shimaimashita. Nah, berarti pengertiannya produk dari barang jadi pengertiannya barang dari toko itu gitu ya, itu tuh sudah terjual habis semuanya gitu ya teman-teman, atau semua sudah terjual habis. Jadi sudah selesai ya, sudah tidak ada sisanya lagi. Contohnya kayak gitu teman-teman. Kemudian ada lagi nih contoh yang ketiga. Kono repoto wa mo kaite shimaimashita. Nah, jadi ini kejadiannya lampau ya teman-teman, karena diikuti dengan mashita di sini ya. Berarti menjelaskan bahwa laporan ini itu tuh sudah diselesaikan semuanya tuntas sampai rampung gitu ya teman-teman. Benar-benar sudah selesai untuk ditulis kayak gitu teman-teman. Kemudian selain digunakan untuk bilang selesai gitu ya, kata shimaimasu dan juga shimaimashita itu juga bisa loh teman-teman untuk menyatakan perasaan penyesalan atau kekecewaan dari si pembicara gitu ya teman-teman. Jadi di sini kita harus lihat untuk konteksnya nih. Kira-kira dia bilang bahwa kejadiannya ini tuh sudah selesai ya, benar-benar akan diselesaikan, atau justru dia malah menyesal gitu ya untuk melakukannya itu. Jadi kalau diartikan dalam bahasa Indonesia bisa artinya ya gitu ya, atau aduh gitu teman-teman. Nah, jadi cara penggunaannya di sini kita menggunakan kata kerja bentuk TK ya, untuk penambahannya menggunakan shimaimasu atau shimaimashita gitu ya teman-teman. Biar lebih paham kita lihat yuk untuk contohnya. Di sini ada contoh yang pertama, doko kade saifu wo otoshite shimaimashita gitu ya. Ada doko kade saifu wo otoshite shimaimashita. Nah, jadi tuh dia tuh bilang, si pembicara tuh bilang bahwa aduh nyesel banget ya, telah menyesal menjatuhkan dompet di suatu tempat. Nah, walaupun di sini nggak ada kata menyesal, tapi ini tuh sudah mengekspresikan bahwa dia tuh nyesel gitu ya, telah menjatuhkan nggak tahu nih di mana gitu ya. Jadi udah hilang gitu aja gitu ya teman-teman. Jadi di sini ada contoh yang kedua, madono garasuga warete shimatta gitu ya teman-teman. Jadi di sini si pembicara bilang bahwa ya kacanya telah pecah gitu ya teman-teman. Nah, gitu ya, di sini ada penggunaan partikel ga, berarti pecahnya ini lampau ya teman-teman, bukan memecah tapi terpecah kayak gitu ya. Jadi udah terpecah, kita nggak tahu nih kira-kira yang mecah itu siapa gitu teman-teman. Mungkin terkena angin mungkin, atau terkena suatu barang yang kita tuh nggak tahu kayak gitu teman-teman. Kemudian ada contoh yang kedua, hasita atau de sukareta toki mizu wo nomanakattara karada o kowashite shimaimasu gitu ya. Jadi artinya setelah lari gitu ya, ketika capek, habis lari nih pasti kan capek nih. Ketika capek, kalau nggak minum ya kan, kalau misal tidak dalam kondisi puasa ya contohnya ya, kalau nggak minum itu bisa merusak kesehatan loh gitu. Jadi takutnya ketika udah capek nih karena lari tadi tapi nggak minum nih, takutnya dehidrasi kayak gitu teman-teman. Jadi akan merusak kesehatan, nanti di akhirnya akan ada penyesalan kayak gitu teman-teman. Jadi ini adalah salah satu contoh dari kalimat shimaimasu dan juga shimaimashita gitu ya teman-teman.
Oke teman-teman, ternyata sudah di ujung bunpo nih di bab kali ini. Saya harap teman-teman bisa dipelajari lagi ya, apalagi di bawah sini ada latihan soalnya nih. Kalian bisa banget untuk kerjakan di buku akari kalian masing-masing. Seperti itu, saya harap teman-teman tetap semangat ya untuk belajar bahasa Jepang biar bahasa Jepang kalian tambah bagus, gitu ya. Ja, korekara nihongo no benkyou ga owarimashita. Domo arigatou gozaimasu. Otsukare sama deshita. Hai minasan, mata mite ne.